Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kamar Gibah. Channel Kamar Gibah akan menceritakan kisah-kisah nyata dengan bukti video dokumentasi dari kejadian yang dialami setiap seseorang. Di video kali ini, saya akan menggibah seseorang ayah yang hampir menumbalkan anak kandungnya sendiri. Kisah ini saya dapat dari pelakunya langsung. Namun beliau tidak ingin menampakkan dirinya di depan kamera. Jadi, saya yang akan menceritakan kisah pengalamannya untuk kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Seperti apa kisahnya? Simak sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamar Gibah. Di pertengahan tahun 2011 lalu, Rasjim dan Kasem adalah pasangan suami istri yang sudah mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Lia berusia 18 tahun dan anak keduanya bernama Linda berusia 9 tahun. Pada waktu itu, Rasjim dan Kasem belum punya rumah pribadi. Kasem masih menumpang hidup di rumah orang tuanya yang tidak lain mertua Rasjim. Pada suatu saat, orang tua Kasem meninggal dunia karena serangan jantung. 4 bulan setelah meninggalnya orang tua Kasem, rumah orang tua Kasem yang mereka tepati menjadi pokok awal permasalahan. Waktu itu, setelah meninggalnya orang tua Kasem, saudara kandung dari Kasem meminta bagian hak waris dari orang tuanya. Namun, Kasem memohon pada saudaranya untuk tidak mengusirnya. Karena kalau keluarga Kasem pergi dari rumah itu, mereka bingung mau tinggal di mana lagi. Namun, saudaranya menyadari keadaan ekonomi Kasem dan Rasjim waktu itu. Tetapi saudara Kasem meminta kalau rumah itu secepatnya dibeli Rasjim agar mereka punya tempat tinggal seutuhnya. Setelah selesai percekcokan antara Kasem dan saudaranya, kini Kasem dan Rasjim memikirkan cara untuk mendapatkan uang agar bisa memiliki rumah yang mereka tempati. Namun, di sisi lain, Rasjim sedang kesulitan mencari pekerjaan untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. 1 minggu kemudian, Rasjim dapat telepon dari temannya. Waktu itu, Rasjim diminta temannya untuk mengantar barang ke suatu kota. Dan saat itu juga, Rasjim mengiyakannya. Di keesokan harinya, Rasjim mengantar barang ke kota Majalengka. Namun, sesampainya Rasjim di lokasi tujuan, Rasjim merasa sedikit aneh. Karena lokasinya berdekatan dengan suatu tempat sakral. Yang konon menurut warga sekitar, kalau lokasi keramat itu biasa orang mencari kekayaan dengan cara instan atau yang biasa disebut pesugihan. Di sore hari itu, setelah selesai mengantar barang, Rasjim langsung bergegas pulang. Di sepanjang perjalanan, Rasjim memikirkan tentang lokasi keramat yang konon bisa membuat orang kaya. Sesampainya Rasjim di rumah, istrinya bercerita kalau tadi pagi saudaranya datang dan menanyakan kapan mereka akan memulai menyicilnya. Saat itu si Rasjim hanya terdiam kebingungan setelah mendengar kabar itu. Tanpa sadar karena kecapean,
Rasjim tertidur. Dalam tidurnya Rasjim bermimpi bertemu sosok wanita cantik di lokasi keramat yang pernah Rasjim lihat. Dalam mimpinya, sosok perempuan itu menawarkan tumpukan uang dan emas kepada Rasjim. Seketika, Rasjim terbangun dalam tidurnya karena Kasem mengasih tahu kalau anak pertamanya yang bernama Lia tiba-tiba demam tinggi sampai pucat. Rasjim dan Kasem kebingungan. Mereka harus mencari pinjaman kemana untuk pengobatan anaknya. Akhirnya, saudara tertua dari Kasem mengetahui kalau keponakannya sedang sakit. Dan saudara tertua Kasem memberikan uang pinjaman kepada mereka meski diiringi dengan omongan-omongan yang kurang mengenakan. 1 minggu setelah kejadian itu, anak pertama Rasjim dan Kasem sembuh. Rasjim teringat kembali tentang mimpi yang pernah ia alami. Rasjim mencoba menceritakan kepada Kasem tentang mimpinya itu. Setelah Kasem mendengar cerita mimpi dari sang suami, berasumsi kalau mimpi itu adalah wangsit baik untuk Rasjim agar secepatnya datang ke lokasi. Setelah percakapan itu, akhirnya Rasjim merencanakan 2 hari lagi ia akan berangkat ke lokasi keramat itu. Waktu yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Rasjim berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke lokasi keramat itu. Singkat cerita, Rasjim tiba di lokasi keramat itu. Setelah Rasjim sudah di lokasi, tiba-tiba Rasjim didatangi seorang bapak-bapak tua yang tidak lain bapak-bapak itu kuncen dari tempat keramat itu. Bapak kuncen itu seolah-olah sudah tahu akan kedatangan Rasjim. Beliau berucap pada Rasjim, "Kedatangan kamu sudah ditunggu-tunggu sejak dulu." Rasjim pun terkejut dan berucap kepada bapak kuncen itu, "Ditunggu-tunggu siapa, Pak?" Dan bapak kuncen itu pun menjawab, "Sudah, ayo kita masuk dulu. Nanti kamu tahu sendiri." Setelah Rasjim dan kuncen masuk ke salah satu ruangan lokasi itu, Rasjim menceritakan kisah hidupnya dan menjelaskan tentang mimpinya kepada kuncen itu. Dan akhirnya kuncen itu menjelaskan tentang arti mimpi yang Rasjim alami. Setelah itu, kuncen menyiapkan sesuatu untuk mengadakan pertemuan antara Rasjim dengan penunggu tempat keramat itu. Setelah semuanya selesai, Rasjim pun sudah siap. Meski belum tahu lebih jelas tentang resiko yang akan ditanggungnya nanti. Karena pikiran Rasjim selalu terbayang keluarganya yang di rumah. Di malam Sabtu Kliwon, tepatnya jam 11 malam, Rasjim mengadakan sebuah ritual di suatu ruangan gelap dan tertutup. Di dalam ritual itu, Rasjim didatangin sosok hantu yang menyeramkan. Namun, Rasjim teringat ucapan kuncen. Kalau nanti saat ritual, kamu digoda oleh sosok-sosok lelembut yang menyeramkan, janganlah kamu kabur dari lokasi itu. Meski banyak godaan yang mengganggu, Rasjim tetap tidak goyah. Sampai akhirnya sosok perempuan yang sudah menunggu Rasjim muncul. Sosok perempuan itu datang di hadapan Rasjim sambil membawa sebuah piring emas yang berisi seekor ayam dan anaknya. Sosok perempuan itu menyuruh Rasjim untuk memilih salah satu dari sesaji itu untuk dimakan. Dan Rasjim pun memilih anak ayam itu untuk disantap. Ketika Rasjim mau menyantap anak,
Tiba-tiba Rachim melihat bayangan anak pertamanya yang memohon agar tidak menyantap anak ayam itu. Serontak, Rachim melempar sajian itu dan keluar dari ruangan gelap tersebut. Saat Rachim keluar dari ruangan itu, dihampiri oleh Kuncen. Rachim pun menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Kuncen itu sedikit marah kepada Rachim karena membuat sosok perempuan itu murka atas perlakuannya. Malam itu, Rachim pun langsung pamit pulang dari lokasi keramat itu. Singkat cerita, setelah Rachim sampai di rumah, istrinya menanyakan hasil dan Rachim pun menceritakan detail pengalamannya sampai Rachim dan istrinya menangis. Karena hampir saja menumbalkan anak atau istrinya. 1 tahun berlalu, kini anak pertamanya Rachim akan menikah. Setelah anak pertamanya Rachim menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Dan kini Rachim menjadi kakek. 2 tahun berlalu, kini rumah Rachim dan Kasem sudah menjadi hak seutuhnya, berhak bantuan dari menantunya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berselang lama. Karena sosok perempuan yang dulu pernah menemui Rachim, kini datang lagi untuk meminta pertanggungjawaban Rachim. Sosok perempuan itu meminta anak pertamanya, Rachim, untuk ditumbalkan. Namun, Rachim menolaknya. Sampai akhirnya Rachim meminta bantuan kepada orang yang mengerti tentang masalah yang dialaminya. Namun, sosok itu terus menghantui Rachim dan keluarganya. Sampai keluarga Rachim sakit secara bergantian. 1 bulan berlalu, kini giliran anak pertamanya Rachim yang mengalami sakit. Sampai mengalami kerasukan beberapa kali. Sosok perempuan itu selalu mengganggu keluarga Rachim. Dan sampai akhirnya menantu Rachim meminta bantuan Kang Andi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Karena istrinya sudah sakit parah. 2 hari setelah konfirmasi Kang Andi, kini saya dan Kang Andi mendatangi rumah Pak Rachim untuk melihat kondisi anaknya. Dan ini video dokumentasi saya dan Kang Andi saat melihat kondisi anaknya. Setelah saya dan Kang Andi melihat kondisi anaknya Pak Rachim, baru saja sampai, anak Pak Rachim sudah mengembuskan napas terakhir. Di hari itu, saya dan Kang Andi ikut dalam proses pemakaman. Singkat cerita, setelah 1 bulan meninggal anaknya, kini Pak Rachim mendatangi Kang Andi. Pengakuan dari Pak Rachim, setelah 7 hari meninggal anaknya, Pak Rachim dan istrinya sering bermimpi almarhum anaknya yang meminta tolong. Mimpi itu berulang-ulang kali dialami Pak Rachim dan istrinya. Sampai akhirnya saya dan Kang Andi diajak untuk ikut doa bersama di rumah Pak Rachim. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video Kamar Gibah dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang ingin berbagi pengalaman horornya atau pengalaman kisah pilunya, bisa curhat langsung di Kamar Gibah atau lewat komentar. Caranya komen saja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.